Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai rancangan aplikasi bisnis. Bisnis yang kita buat yaitu Serenation, di mana bisnis ini dibuat untuk mengatasi masalah umum pada bibir kering dan pecah-pecah. Oleh karena hal itu, banyak orang yang membutuhkan produk perawatan bibir yang aman dan besar yang terus berkembang. Lalu usaha kami ini mengembangkan pelembab untuk bibir kering dan pecah-pecah, yang dimana memberikan kelembapan yang cukup intensif dan perlindungan sepanjang hari. Lalu, bagaimana kami membuat lip scrub alami untuk mengatasi masalah bibir seperti kekeringan dan pecah-pecah? Soalnya yaitu problem atau opportunity, di mana permasalahannya yaitu mahasiswa sering lupa mengkonsumsi air putih yang cukup dan dikarenakan sibuk dengan urusan aktivitas akademik. Lalu cuaca yang sering berubah-ubah dan kekurangan vitamin B dan C juga menjadi permasalahan mahasiswa. Untuk customer pada bisnis yang kita buat ini yaitu ada mahasiswa dan juga pelajar. Dengan permasalahan tersebut sering terjadi selama musim dingin dan ketika udara kering atau di lingkungan dengan kelembapan yang rendah seperti ruangan yang ber-AC. Hal ini juga bisa terjadi ketika mahasiswa mengalami stres, dehidrasi atau terpapar cuaca yang sering berubah-ubah. Lalu untuk emotional impact-nya, merasa kurang nyaman dan tidak percaya diri dengan adanya permasalahan tersebut. Untuk quantifiable impact-nya, membuat penampilan menjadi kurang menarik. Nah, setelah melakukan wawancara ataupun sebar kuesioner dari hasil kuesioner yang telah kelompok kami sebar, yaitu sebagian besar responden itu mengatasi permasalahan seperti bibir kering dan pecah-pecah itu dengan memberikan pelembab bibir, dan sebagian kecil dari responden itu mengatasi permasalahannya dengan cara membiarkannya. Lalu untuk alternatif shortcoming-nya itu penggunaan lip balm dengan bahan alami cenderung akan menyebabkan iritasi pada bibir, dan jika permasalahan tersebut dibiarkan akan berdampak pada kesehatan bibir. Untuk selanjutnya yaitu problem interview dan survei result. Nah, jadi kami mewawancarai sebanyak 16 responden menggunakan kuesioner, dan 12 responden ini menginginkan solusi dari permasalahan bibir mereka, dan sebanyak 4 responden ini tidak menginginkan solusi dari permasalahan bibir mereka. Selanjutnya yaitu market size estimation. Yang pertama itu ada TAM. Nah, kami ini mengambil TAM itu sesuai dengan jumlah mahasiswa UTM pada tahun 2024, yaitu sebanyak 13.849. Untuk SAM-nya sendiri yaitu kami mengambil 15% dari mahasiswa UTM yang mempunyai permasalahan pada bibir kering, yaitu sebanyak 2.077 mahasiswa. Dan untuk SAM-nya itu kami mengambil 5% dari mahasiswa yang mempunyai permasalahan pada bibir mereka, yaitu sebanyak 103 mahasiswa. Selanjutnya yaitu customer persona. Nah, kami ini mewawancarai satu responden yang memiliki permasalahan pada bibir, yaitu yang bernama Aurelia. Aurelia ini berumur 20 tahun yang berdomisili di Bangkalan. Nah, Aurelia ini tujuannya itu untuk mencari produk yang bisa melembabkan bibir, karena Aurelia ini tuh mempunyai permasalahan pada bibirnya, yaitu mengalami bibir kering dan pecah-pecah. Nah, Aurelia ini tuh berkegiatan di kampus sangat padat sehingga Aurelia ini tidak memperhatikan kesehatan pada bibir mereka. Nah, Aurelia ini juga disibukkan dengan kegiatan organisasi sehingga dia itu lupa akan mengkonsumsi air putih yang cukup dan kekurangan vitamin sehingga menyebabkan permasalahan pada bibirnya. Selanjutnya mengenai value proposition. Yang pertama mengenai pains pada konsumen memiliki permasalahan pada bibir yang disebabkan oleh stres ataupun dehidrasi akibat aktivitas yang padat. Kemudian untuk gainsnya sendiri, pelembab bibir yang efektif, alami, tahan lama, tidak lengket, praktis, terjangkau, dan memiliki aroma atau rasa yang disukai. Untuk tipsnya sendiri, memakai lip balm tanpa takut iritasi pada bibir. Selanjutnya pada painkillers, harga terjangkau dan memiliki informasi lebih jelas terkait kandungan produk. Untuk gains creator memiliki kandungan nutrisi yang memberikan kelembapan pada kulit bibir. Untuk produk atau servisnya sendiri, scrub bibir dengan bahan yang alami. Untuk selanjutnya pada solution, describe your solution, kami menawarkan scrub bibir alami yang efektif untuk merawat dan mempercantik bibir. Produk ini mengandung bahan-bahan yang alami, yang aman dan menyehatkan. Untuk the details of our offering consists of, yang pertama itu ada scrub bibir dengan gula alami sebagai eksfoliator untuk mengangkat sel kulit mati. Yang kedua, madu yang memiliki sifat antibakteri dan membantu menjaga kelembutan bibir. Untuk yang ketiga, ekstrak buah naga untuk aroma yang memberikan kenyamanan. Untuk list the benefit of your solution, yang pertama itu bibir terasa lebih halus dan lembut setelah penggunaan. Yang kedua, mengurangi kekeringan dan mencegah pecah-pecah. Untuk yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dengan bibir yang terlihat sehat dan terawat. Soalnya itu competition analysis, di mana kami akan membandingkan beberapa produk yang sudah ada dengan produk yang kami buat, di mana ada Emina, Noera, Madam G, Vaseline, dan Nivea, dan juga produk kita sendiri yaitu Serenation. Jika dilihat dari produknya sendiri, produk Emina itu lebih unggul untuk melembutkan dan melembabkan bibir, sedangkan Noera itu scrub bibir yang bisa mengangkat sel kulit mati, dan untuk Madam G itu produk dengan harga yang terjangkau dengan menargetkan segmen pasarnya itu remaja, dan untuk Vaseline itu lip care melembabkan dan melembutkan bibir, dan pada Nivea itu lip care untuk bibir pecah dan melembabkan. Sedangkan pada produk kami yaitu Serenation lebih mengunggulkan pada bahan alami yang digunakan untuk mengangkat sel kulit mati, melembabkan dan menjaga kelembapan bibir. Untuk dilihat dari segi harga sendiri, Emina harganya berada di sekitar 36.000, untuk Noera sekitar 36.000 juga, dan Madam G 20.000, Vaseline 34.000, Nivea 34.000, sedangkan pada produk kami yaitu 15.000. Soalnya pada branding channel, di mana Emina sendiri cocok untuk remaja dengan image fresh, lalu Noera sendiri fokus pada kesehatan bibir. Untuk Madam G terjangkau dan murah dan cocok untuk pemula. Untuk Vaseline sendiri fokus pada pelembab bibir, dan Nivea fokus pada pelembab bibir untuk semua kalangan. Lalu untuk Serenation sendiri yaitu fokus pada bahan alami yang digunakan dan menciptakan citra produk yang sehat sesuai dengan tren konsumen modern. Untuk packaging bisa dilihat pada gambar yang telah disajikan. Lalu untuk market reviewnya, di mana Emina sendiri itu populer di kalangan remaja dan dikenal karena harganya yang cukup terjangkau. Lalu untuk Noera sendiri disukai oleh konsumen yang peduli dengan bahan alami juga dan dianggap efektif meskipun harganya cukup lebih tinggi. Sedangkan Madam G sendiri digemari pengguna pemula karena harganya yang cukup murah, dan Vaseline itu dipercaya secara global dikenal untuk hasil yang melembabkan. Lalu Nivea merek andalan untuk perawatan bibir, terkenal karena hasilnya yang cukup cepat dan menyebabkan banyak ulasan positif. Namun untuk Serenation sendiri, untuk market reviewnya belum ada dikarenakan masih belum dilakukan penjualan.
terkait dengan produk yang dihasilkan. Lalu untuk UVP-nya pada Emina sendiri bahan alami dan harganya terjangkau. Untuk Noera itu bahannya premium, menargetkan konsumen yang peduli perawatan alami. Untuk Madam G harga paling murah dan packaging menarik. Vaseline merek global terpercaya. Untuk Nivea juga merek yang terpercaya. Dengan Serenation sendiri itu produk alami, aman, dan fokus pada perawatan bibir sehat. Untuk selanjutnya itu link kanvas. Nah, problemnya sendiri yaitu mahasiswa yang sering lupa mengonsumsi air putih yang cukup sehingga menimbulkan permasalahan pada bibir mereka. Untuk solusinya itu kami menawarkan scrub bibir yang mampu merawat dan mempercantik bibir mereka. Nah, produk kami ini terbuat dari ekstrak kulit buah naga yang dipadukan dengan gula dan madu. Jadi, produk kami ini tidak menggunakan bahan-bahan kimia dan juga campuran dari bahan kimia lainnya. Selanjutnya itu channels. Nah, kami ini menggunakan channels di Instagram, WhatsApp, dan juga TikTok. Jadi, dari ketiga channel ini kami menjual produk kami. Untuk selanjutnya itu customer segmen. Yang pertama yaitu mahasiswa atau pelajar yang memiliki permasalahan pada bibir mereka. Untuk MVP-nya yaitu kami menyediakan scrub bibir yang bisa menjadi solusi bibir kering atau pecah-pecah. Nah, produk kami ini tuh menjadi solusi yang baik untuk mahasiswa maupun pelajar yang mengalami permasalahan pada bibir dan tanpa takut dengan efek sampingnya. Untuk cara pemakaiannya itu yang pertama dioles pada bibir dan juga didiamkan selama 10 menit, kemudian dibilas dengan. Selanjutnya untuk MVP validation, what is your MVP? Test detail, how long will we test this MVP? Dalam proses validasi produk, kami membutuhkan waktu kurang lebih seminggu untuk menyiapkan bahan-bahan, memproduksi, dan melakukan validasi percobaan kepada konsumen. Kemudian, who is our target audience for the test, and how many of them? Kami mengambil 5 orang konsumen mahasiswa untuk mencoba produk pertama kami. Untuk how will we get to that audience, kami langsung menghubungi konsumen yang bersangkutan untuk mencoba produk kami dan bertemu secara langsung sehingga mereka bisa memberikan review setelah mencoba produk kami. Untuk result of test, did enough customer buy, why or why not? 5 pembeli, did customer pay the price we expected, why or why not? Harga yang ditawarkan produk kami menurut kami terjangkau dan pelanggan membayar sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan. Did customer come back to our product or show interest in doing so, why or why not? Ya, dari 5 pembeli yang menyatakan bahwa produk kami ini mampu mengatasi permasalahan bibir yang mereka alami. Untuk did customer recommend our product to other or evaluate about it, why or why not? Dari 5 pembeli mengatakan bahwa produk kami sangat merekomendasikan kepada orang-orang yang sedang memiliki permasalahan pada bibir. Untuk conclusionnya, kita masuk pada pivot. Untuk realization or insight, produk ini memberikan alternatif bagi orang yang sedang memiliki permasalahan pada bibir, seperti bibir kering dan pecah-pecah, serta mengangkat sel kulit mati. Untuk next step-nya, melakukan penelitian pasar, melakukan pengembangan produk, melakukan uji coba, lanjut ke konsumen. Untuk sales plan-nya dari target marketnya, target pasar kami yaitu wanita usia 18 hingga 25 tahun. Untuk leads-nya itu memimpin, seorang yang pernah memiliki ketertarikan pada produk tertentu. Terdapat kurang lebih dari 15 calon konsumen yang menunjukkan minat dan dari informasi produk yang telah kami berikan. Untuk opportunities-nya sendiri, peluang-peluang yang kami dapatkan dari pemasaran secara online, karena saat ini pemasaran yang paling efektif adalah melalui online atau e-commerce. Untuk customer-nya atau pelanggan, terdapat 3 konsumen yang sudah memiliki produk kami. Untuk selanjutnya itu go-to-market strategi. Yang pertama itu ada sosial media. Yang pertama itu ada di Instagram, TikTok, WhatsApp, dan juga Google Business. Nah, jadi bisa dicari di Google Business yaitu Serenation maupun Instagram, TikTok. Untuk unique value proposition yaitu yang pertama terbuat dari kulit buah naga, yang kedua yaitu tanpa bahan alami dan juga tanpa merkuri. Jadi produk scrub ini tuh baru dan juga belum ada inovasi yang terbuat dari kulit buah naga. Untuk action plan-nya yaitu optimalisasi marketing strategi dari mulut ke mulut. Yang kedua yaitu optimalisasi marketing secara online, dan yang ketiga yaitu diskon hari spesial, dan yang terakhir yaitu mengikuti bazar dan juga pameran. Untuk brandnya tersendiri yaitu Serenation, yaitu yang berkaitan dengan kecantikan, scrub bibir terbuat dari kulit buah naga. Untuk sales and distribution-nya yaitu melakukan kolaborasi dengan toko-toko kecantikan dan juga melakukan model penjualan secara bisnis to bisnis maupun bisnis to customer. Selanjutnya pada funding plan, how much fund required to reach to the next level of the venture? Berapa banyak yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat usaha berikutnya? Kurang lebih itu 10 juta rupiah. Untuk how much have been bootstrap, if not why? Berapa banyak yang telah di bootstrap? Jika tidak, mengapa? Produk kami tidak memanfaatkan bootstrap karena produk ini terbilang masih awal. Untuk how much can be bootstrap, itu berapa banyak yang bisa di bootstrap, itu tidak ada. Untuk how much external funding required, if not why? Berapa banyak dana eksternal yang dibutuhkan? Jika tidak, mengapa? Membutuhkan dana sekitar 3 juta yang digunakan untuk mengembangkan produk dan juga promosi. Untuk funds utilization strategy atau details, strategi penggunaan dana secara rinci untuk penganggaran uang yang tepat bagi dana ke dalam pos utama untuk memastikan kelangsungan bisnis, pencatatan keuangan yang rinci, kemudian cadangan dana yang darurat, kemudian investasi, kemudian evaluasi.